Iya. Sudah cukup teman-teman? Oh, boleh ke atas sekali lagi, ada tim kameramen kami dari atas, silakan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Nggak sih? Setuju nggak sih teman-teman? Sepi banget kayak warnet. Kok terpaksa gitu sih teman-teman? Enggak, soalnya saya pegang kamera, jadi maksudnya mereka harus fokus sama kameranya gitu. Oke, keras suara ntar. Iya, sebenarnya kalau dialek Jawa aku udah pernah memerankan, tapi kan Jawanya Jawa Timur, ini Jawa Tengah, jadi beda kan bahasanya juga. Cuman ya kebetulan acting coach kita juga Mas Guteng itu orang Jogja gitu. Dan biasanya kalau kita syuting di Jogja itu kan semuanya emang berbahasa dengan dialek-dialek Jawanya itu kan, jadi kayak itu sangat membantu aku juga sih. Wow. Gitu. Bagus. Ini pertanyaan berikutnya ya. Ini menjadi representasi dari orang yang melestarikan kuliner Nusantara. Apa yang ingin Nadia sampaikan pada orang-orang Indonesia terkait cita rasa Nusantara? Kalau dari aku mungkin aku sebagai warga negara Indonesia, aku kira aku sudah tahu banyak gitu tentang masakan Nusantara. Tapi ternyata melalui film ini juga aku ternyata banyak gak taunya gitu. Bahkan aku juga belum pernah makan mangut lele sebelum syuting ini. Tapi udah kan sekarang? Udah. Cuma maksudnya aku aja itu baru satu dish doang ya, kayak aku gak tahu ini makanan dari mana dan rasanya kayak apa, terus isinya apa, aku gak tahu gitu. Jadi harapanku sebenarnya dengan adanya film ini selain menghibur tapi mengedukasi penonton juga bahwa banyak sekali masakan Nusantara yang mungkin kita sendiri tuh nggak tahu gitu. Dan aku berharapnya semakin banyak atensi dari masyarakat Indonesia untuk kuliner Indonesia sendiri gitu, karena negara kita ini kan dijajah karena rempah-rempahnya ya gitu. Istilahnya orang-orang di luar negeri tuh memberikan banyak atensi dan malah pengen banget setiap hari bisa makan dengan masakan yang kayak akan rempahnya. Kenapa kita nggak bisa lebih merayakan masakan kita sendiri itu sih. Dan semoga pulang nonton ini jadi pengen pesen gimana ya ini mangut lele atau gimana ya cara bikinnya gitu. Jujur itu yang aku pikirkan sejak tadi ya. Tadi aku mau nanya sama Chef Juna dulu kali ya. Bingung juga. Sedangkan kan kalau kita di sini kita syuting, kita tuh nggak beneran masak, mas. Kita lagi simulasi. Jadi misalnya kita motong gitu. Kita ada workshop motong. Karena apa kita ada workshop motong? Karena kita memerlukan shot memotong. Kenapa kita ada workshop ngulek? Karena ngulek tuh kalau gue pegang ngulek kan pasti nggak karakter gue pegang ngulek kan pasti nggak sejago karakternya dia megang ngulek kan, karena kan ceritanya memang dia sudah jago, sudah lama mengulek dari lahir mungkin. Nah, disuruh ngulek sekarang. Karena harus melanjutin warung makanan. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku sih emang sebenarnya kalau aku pribadi aku suka masak apapun masakannya itu. Dari kecil itu aktivitas yang aku sering lakukan dengan bude dan aktivitas yang sering aku lakukan dengan ibu aku sendiri. Jadi dekat sama api ya kayak masak terutama. Dan kalau aku juga suka makan, jadi aku suka makan bukan hanya di restoran-restoran yang masakan Indonesia dengan kompor, tapi aku juga suka pergi ke daerah yang mungkin mereka masih makannya secara tradisional, dan menurut aku rasa itu ya relatif. Bisa jadi yang di kompor lebih enak, bisa jadi yang di tradisional lebih enak, tergantung kita makannya di mana. Dalam prosesnya ketika lagi masak gitu ya, antara yang modern dengan kompor atau misalnya lagi di Mbah Wongso dengan kompor yang ibaratnya tradisional, itu ada perbedaan kan yang dirimu rasakan? What do you feel about it? Ya pasti perbedaan itu bukan hanya dari kompornya ya, tapi kalau lo makan masakan, misalnya kita ngomong nih makan gado-gado ya, nggak usah bawa kompor, kita makan gado-gado di sate Kasimpruk gitu kan, tahu kan maksud gue restorannya. Nah di sana sama lo makan gado-gado yang di benar-benar ini gado-gado terkenal tahun 60-an gitu, masih benar-benar di gerobak. Kan dari kita duduk di gerobak aja itu udah ada rasa berbeda sebelum kita nyuap. Sama kita duduk di restoran
dengan AC itu udah langsung beda. Jadi belum tentu dari kompor tapi semuanya sih. Kalau kita masuk ke restoran yang mereka masaknya masih tradisional, kayak kompor tradisional, cara nguleknya masih tradisional, pasti itu udah membangun sesuatu di kepala kita kayak pasti enak nih. Ya. Jadi whole package-nya ya. The whole package. Oke. Itu sih. Thank you Jerome. Mas Hadi mungkin mau dibantu Mas Hadi. Kalau Mbak Ali apa nih yang makanan Nusantara yang paling spesial? Kalau misalnya makanan tuh aku paling suka kayak nggak bisa nggak makan bakso, tau nggak sih? Bakso, bener. Sama dong seleranya Obama. Bakso. Soba. Tapi kalau makanan yang mengingatkan itu aku lebih ke sambal sih. Oh. Karena kan orang Sunda ya. Kalau Semua. makan nggak mungkin nggak pakai sambal. Jadi kayak semua sambal tuh ngingetin aku sama rumah sih. I see. Pun biasanya kalau orang Sunda, kalau makan bakso, biasanya tuh lebih ke sambal dibaksoin kan? Iya benar. Jadi bukan bakso disambelin, tapi lebih banyak sambelnya dibanding baksonya. Makanya kalau traveling juga selalu yang dibawa apa? Sambal. Bener nggak? Kalau pergi ke luar negeri pasti yang dibawa sambal kan? Betul. Benar. Apalagi sekarang banyak yang sachet-an ya, jadi bisa aman dibawa ke luar negeri ya. Oke, ini kalau misalnya mau ada sambal sachet mau masuk, masih bisa ya. Siapa tahu kita masih bisa masuk ya. Oke. Terima kasih Mbak Uli. Aku mau ke, nah Ibu Yati boleh deh. Ibu Yati mau izin. Kalau Ibu Yati, makanan yang paling spesial tentang Indonesia, kuliner Indonesia itu apa sih? Cio bukan orang Betawi, dia suka soto Betawi. Aku kebetulan ada darah Betawi, sayur asem lah. Sayur asem. Apakah yang berikutnya? Apakah pakai ada ikan asin di situ? Itu Saya baru Ada ikan masak asin. sayur asem, Bu. Pakai nasi juga? pakai masa nggak pakai nasi panjang dong. Benar. Indonesia banget ya. Sayur asem pakai ikan asin dan pakai nasi. Ada saus. Kalau yang mengingatkan Ibu Yati akan rumah, Oh, Pak. Ikan asin. ikan asin. Biasanya ikan asin apa? Jambar roti atau? Kalau ikan asin sih apa aja yang penting asin. Oh yang penting Kalau asin. nggak ada ya terpaksa ngemut garam aja dah. Kan asin juga. Benar. Yang penting berarti Ibu Yati lebih ke rasa asin berarti ya? Iya. I see. Oke. Aku mau ke Valerie, lompat dikit ke Valerie. Hai Valerie. Halo. Nah, makanan apa, kuliner apa dari Nusantara yang kamu suka banget? Kalau aku paling suka nasi ayam betutu, tapi aku setuju sama Kak Uli, aku bisa makan apa aja kalau ada sambal sama kerupuk. And that is so Indonesian ya. Iya. Kerupuk ya, kerupuk. Iya. Kerupuk Jawa ya. Kerupuk tuh for some reason kayaknya dikasih makanan apapun ditambahin kerupuk tuh jadi enak ya. Iya. Kalau yang ingetin akan rumah apa? Kalau rumah, ya itu sambal sama kerupuk. Aku kemana-mana kalau traveling juga bawa sambal. Oh, jadi di rumah juga sering dibikinin sambal? Iya, selalu tiap hari. Pantas kompak ya sama mbaknya ya di rumah ya. Minta dibikinin sambal mulu soalnya ya. Oh gitu kuncinya ya. Thank you Valerie. Saya mau ke Jero. Hai Jero. Halo teman-teman, apa kabar? Hajar. Kalian udah pada nonton ya? Wih, 2 Aku kali. belum malah. Lo. Nanti malam. Oh gitu. Nanti malam. Bentar. Nadia sama Cewek terakhir ketemu sama aku juga belum nonton. Coba gue tanya dulu. Lu udah nonton belum sekarang? Belum ada yang nonton. Masa? Iya. Nanti malam. Jadi kita lebih keren dibanding mereka ya guys ya? Sorry banget para pemain Kazan Krunya, kita duluan nonton ya cuy. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Kalau aku ditanya makanan favorit banyak sebenarnya. Salah satunya tadi udah disebut rawon. Tapi kalau aku itu nggak tahu kenapa yang paling aku suka dan menurut aku rasanya paling berbeda itu sate kelopo. Wih. Sate kelopo, kenapa? Ada yang tahu nggak sih? Ada dong. Sate kelopo itu nggak tahu gimana, tapi menurut aku sate. Tapi ada serutan kelapanya itu. Betul. I know that one. Terus dicampur dengan nasi, Iya. sambal dikit, enak banget. Itu jujur rasanya mix banget di mulut ya. Semarang ya. Tapi kalau yang paling membuat aku ingat sama rumah atau keluarga gitu ya, karena dulu ayahku kebetulan orang Surabaya juga, jadi sebulan sekali 2 bulan sekali kita suka jenguk nenek. Dan depan rumah itu selalu sering banget lewat semanggi. Wih, Tahu nggak benar semanggi? daun semanggi. Jawa Timur, Iya, bakulan daun gitu semanggi, ibu. benar. Oh, Kayak ini, kayak rujak gitu. Daun semanggi, Daun semanggi benar. ada sausnya pakai kerupuk. Yes, pecel. Itu selalu yang bikin aku ingat. Dan di Jakarta itu nyarinya susah banget. iya. Udah jarang, udah rare. Benar. Karena rasa daun semangginya juga beda ya Beda. rasanya ya. Enak itu. Iya. Harus Cari di jembatan semanggi banyak. banyak ya.
Di sini ada jembatan Semanggi soalnya ya. Ya gitu lah. Ya gitu. Oke, kalau gitu aku mau ke Nadia. Nadia. Makanan favorit Indonesia. Sate pasti Nat. Sop konro kali. Wih. Sop konro akhirnya disebut juga. Ya. Makassar banget. Berarti kamu suka yang agak pedes-pedes gitu ya? Sebenarnya kalau konro itu kan pedesnya kayak bukan pedes sambal gitu. Iya, kayak betul. ada Dia dalam-dalamnya gurih. gitu Betul. ya. Aku suka Sambal sih gurih. gitu. Hmm. Kalau yang mengingatkan rumah bakmoy. Bakmoy? Iya, tahu gak sih bakmoy? Apa itu? Iya, bakwan amoy-amoy. Bukan, jadi nasi, terus ada kuah kaldu ayam. Wow. Sebenarnya dagingnya tuh harusnya pork, tapi biasanya sekarang sudah diganti jadi ayam. Terus ada tahunya kecil-kecil, ada telur puyuhnya, enak deh. Betul. Itu mirip-mirip kayak nasi tim gitu nggak sih? Kayak nasi tim. Kayak nasi tim betul ya? nasi tim. Oh, Tapi dari Semarang kalau gitu. nasi tim kan bener-bener kayak udah bercampur sama nasinya Iya. gitu kan, si toppingnya itu. Betul. Ini tuh enggak. Itu enak banget. Itu di rumah dirimu selalu bikin kayak gitu Di waktu kecil? rumahku iya sering banget bikin itu. Ah, nice. Berarti kalau misalnya mau ngicipin kita harus ke rumah dirimu kan? Ada yang di Kebetulan saya orang Jogja, Iya. tapi kalau nggak salah itu makanan Jawa Timur sih. Iya, benar. Bakmo itu. Nggak tahu kenapa di rumah sering masak itu. Itulah rahasia rasa ya. Betul. Itu betul. Masuk ke gue satu ya. Baik. Terima kasih Nadia. Itu dia. Makanan-makanan spesial khas Nusantara memang banyak sekali ya. Dan termasuk ketika kita ngomongin tentang makanan yang mengingatkan kita akan rumah. Tentunya akan sangat banyak sekali. Setiap orang pasti punya yang berbeda-beda. Tapi kalau rahasia rasa, ini kayaknya menyimpan banyak sekali rasa di dalamnya. Termasuk ketika lagi nonton, rasanya tuh kayak perut kita. Dari karakter Reza ke aku sehari-hari gitu. Yes. Aku nggak tahu ya, mungkin itu untuk menilai diri sendiri itu susah. Mungkin harus dari orang yang dari sekitar aku yang menilai. Kalau setelah syuting film ada yang nempel nggak sih, ada yang berubah nggak? Tapi kalau aku sih berusaha selalu nggak ada. Karena sebisa mungkin mau tadi kamu udah bilang dari film A ke film B jaraknya nggak banyak, tapi sebisa mungkin aku tuh selalu kayak mengasih waktu untuk diri sendiri, melakukan beberapa ritual yang aku lakukan untuk supaya kayak lupain aja, karena sebisa mungkin aku udah lupain aja dan nggak mau dipegang-pegang lagi. Tapi kalau itu dari perasaan ya, tapi kalau dari skill pasti itu bertambah. Misalnya kalau di film ini ya aku jadi mendapatkan beberapa skill untuk memasak, menahan rasa ketakutan di boncengin Nadia, itu kan sebuah skill juga. Jadi kedepannya kalau ada film lagi dibonceng lagi sama orang yang nggak bisa bawa motor ya udah pernah, itu juga skill. Tapi kalau dari rasa atau kebiasaan sebisa mungkin nggak aku bawa-bawa sih gitu. Berhubung ini bukan Wilson. Mat gitu, terus aku kayak aku bener-bener semua scene aku kan sama Om Slamet ya, aku kayak excited tapi deg-degan juga gitu kan. Tapi ternyata Om Slamet sangat menyenangkan sekali gitu ya. Nggak susah untuk membangun chemistry karena Om Slamet itu nggak sebagai aktor yang mungkin beliau bukan senior lagi ya, seniornya senior gitu ya, aktornya gitu ya, aktor senior yang senior banget gitu. Beliau tuh sangat apa ya, mengayomi gitu, bisa ngasih tahu tapi tidak terkesan menggurui gitu ya, bisa walaupun umurnya jauh gitu sama kita tapi bisa gampang berbaur gitu. Beliau suka cerita, jadi mungkin itu ya yang bikin kita dekat tuh dari cerita gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi break atau lagi in between scenes, beliau tuh suka cerita, aku dulu begini gitu. Terus kita tuh semua dengerin, oh iya ya Om ya gitu. Maksudnya cerita zaman dulu filmnya seperti apa dibandingkan syuting dengan film sekarang gitu. Jadi itu menurut aku cara beliau juga untuk mendekatkan diri dengan kita pemain-pemain yang umurnya jauh gitu ya. Dan ada satu scene, lihat gak yang waktu pas Reza lagi presentasi makanan, yang semua orang makan gitu ya, rebutan gitu. Itu fun fact-nya Om Slamet sebelum take itu dia ngajak semuanya pemain itu nyanyi.
nyanyi, diajak nyanyi karena kan itu udah malam ya, jadi mungkin kan kayak itu kan banyak sekali pemainnya, ada ekstras, ada Jerome, ada aku, pokoknya semuanya lah banyak gitu ya. Ada 30 orang kali ya Jerome yang iya kan, ingat nggak dia ajak nyanyi karena kayak ini kayaknya kalian kurang semangat nih, ayo kita kan kita sedang selebrasi ini ya Chef Reza gitu, jadi kita harus semangat, diajak nyanyi semuanya. Terus Om Slamet tuh sampai minta izin dulu, bentar ya sama Asrada, bentar ya saya mau ajak semuanya nyanyi biar semangat gitu. Jadi makanya pas dilihat kan jadi semangat kan actingnya, jadi nggak cuma sama aku aja, jadi dengan semua orang yang ada di set juga Om Slamet tuh sangat engage gitu, nggak cuma sama yang aku sama Reza gitu loh, semuanya. Oke. Benar-benar. Untuk pendalaman karakternya sendiri sampai bisa ala ajudan ininya sampai naik gitu tuh gimana tuh? Justru lebih susah kan ya, kayak tadi aku bilang kayak sepanjang film sampai terakhir tuh kayak cuman iya Pak siap salam gitu, cuman gitu doang kan, kayak cuman lirik gitu kan, kapan gue dialognya gitu kan. Tapi ya paling ya cuman ini aja sih, kayak aku kan suka olahraga juga, jadi mungkin posturnya udah cukup membantu gitu aja sih. Cuman paling yang tadi actingnya actionnya aja yang perlu workshop. Iya, dengan bahu, karena bahunya bicara ya. Iya, betul, baik. Pegel. Kerasa. Kebayang kok. Oke, satu pertanyaan terakhir, maaf banget kan. Jadi chef, professional chef, sama kayak Chef Reza ya. Aslinya aku hampir nggak bisa masak. Aku cuma bisa bikin pasta atau apa yang udah gampang lah, udah ready made, tinggal masak apa segala macam sausnya. Jadi kita belajar teknisnya lumayan lama buat motong apa segala macam. Dan juga sebenarnya yang lumayan tricky buat aku, Alex juga orangnya he's not straightforward dia, kayak di depan, tanpa spoiler ya, di depan Reza kita temenan, tapi sebenarnya kalian tadi udah nonton apa yang diperbuat sama Alex itu kan that's not a good friend gitu. Iya. Jadi ya sama sih kayak Val tadi, lumayan personality-nya cukup conflicting apa yang terlihat di luar dan di dalamnya. Jadi it's quite challenging for me. Oke. Tapi dari data yang kita dapatkan sebagai salah satu orang yang kemudian melakukan pendalaman karakter ya. Jadi katanya Cio ini sampai bawa pulang chopper board ke rumah karena dikasih PR sama Mas Greg ya, yang membantu kita untuk masak-masak gitu ya ibaratnya. Itu tuh gimana ceritanya? Iya, jadi Mas Greg itu food stylist, coach kita. Oke. Aku, Jerome, sama Nadia ada workshop 3 minggu buat teknis soal masak-masak segala macam. Lo juga dibawa pulang nggak sih Jerome, chopping boardnya? Iya, kita jadi dibawain pulang. Iya, kita dibawain pulang pisau, chopping boardnya, sama waktu itu aku kalau nggak salah dibawain timun 1 karung tuh. Bukan 1 plastik lagi, 1 karung. Di timerin gitu, jadi misalnya dalam 30 detik dari timun utuh harus dipotong sampai dicacah gitu. Dan potongannya nggak boleh yang tebel tipis, harus konsisten, harus presisi kalau kata Nadia. Jadi it's quite challenging sih. Oke, jadi tidak mudah untuk kamu belajar seperti itu. Tapi sekarang udah mulai belajar masak kan? Sekarang kalau masak nggak jago, tapi kalau motong gue jago sih. Oh, cuman di khusus? Motongnya aja. Iya. Jadi kalau misalnya nyokap gue masak, gue yang motongin, gue mau, tapi tetap nyokap gue yang masak. Oh, tapi bisa memotong yang lain selain timun? Wortel. Wow, yang sejenis ya bentuknya ya? Ya nggak, gue lumayan bisa lah. At least tangannya gimana yang aman dan cepat itu gue udah ada basic-basicnya dari Mas Greg. Udah menguasai. Tapi kalau Bombay beda loh caranya. Itu sakit di mata ya? Itu sakit di mata, betul, itu juga betul ya. Baik, terima kasih ya. Setidaknya dia tahu kalau motong bawang Bombay itu nyakitin mata ya. Kita beralih ke Jerome kali ini. Terima kasih sudah datang di sini dan Mewakili saya berharap mengajak sebanyak-banyak penonton ya ini demi gastronomi Indonesia dan lebih baik lagi. Ada harapan mungkin dari film satu ini? Harapannya laris ya mas, itu satu ya. Yang kedua aja yang lebih penting lagi ya, kita kembali melirik kuliner Nusantara. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya dari Bauli. Sama ya, semoga Rahasia Rasa bisa disukai sama teman-teman. Walaupun filmnya berbeda dengan tren yang sekarang ada, dan semoga sama gitu bisa lebih menggali lagi potensi kuliner Indonesia. Amin. Mau diajakin nonton mungkin? Boleh?
Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton tanggal 20 Januari. Februari. 20 Februari. 20 Februari. Jangan lupa nonton 20 Februari ya. Oke kalau Terima kasih. Ibu Yati, boleh Ibu Yati, silakan. Aduh, kalau aku sih memang kepinginnya kita kembali ke masa lalu, jangan takut bilang kuno. Contoh yang aku betul-betul masih ingat, masak nasi pakai kayu, terus pakai apa tuh, dangdang, kan itu kan kadar gulanya menurun, terus kalau istilah Sundanya diangi, gitu loh, dikipasin, itu sehat loh. Jadi kita kembali, terutama tapi yang penting bersih, dan pakai kayu itu kita harus menjaga keamanan supaya nggak kebakaran gitu loh. Tapi memang sih kalau aku memang suka, sampai aku punya dangdang walaupun suami saya masak nasi sih. Itu aja. Dan saya mengajak teman-teman, yuk apalagi yang mau buka kafe, kita harus bangga dengan resep-resep Indonesia. Ajak ya teman-teman semua biar nonton, biar sampai berapa juta nih, 7 juta atau 10 juta? satu aja dulu. Amin. Satu aja dulu Kak Yati. Terima kasih Bu Yati. Yang Valerie mungkin boleh dibantu Val. Kalau aku semoga semua orang enjoy nonton film. Amin. Jangan lupa ngajak semua teman-teman dan keluarga karena film ini itu adalah simbol kekayaan budaya Indonesia. Wow. Jadi jangan lupa nonton ya Val ya. Jangan lupa nonton. Itu dia. Cio, boleh dibantu Cio. Iya, aku pertama-tama terima kasih buat teman-teman udah hadir hari ini nonton film kita. Harapanku setelah orang keluar dari bioskop nonton Rahasia Rasa bisa ngelihat masakan Indonesia seseksi kita ngelihat Japanese, Korean atau Italian food atau apapun itu. Itu harapanku. Agree. Dan harapanku tentu filmnya yang nonton sebanyak mungkin, jutaan penonton juga. Amin. Amin. Jangan lupa nonton. Jangan lupa Oh ya, jangan lupa buat nonton Rahasia Rasa tanggal 20 Februari 2025. Terima kasih. Thank you. Oke, Jerome. Ya, pertama terima kasih udah meluangkan waktu nonton film Siap. kami. Makan pakai tangan nih. Harapan aku sebetulnya Pakai tangan. udah banyak disebut tadi. Tapi aku nggak peduli sih penontonnya berapa. Tergantung makanannya. Tapi kalau menurut aku yang penting siapapun yang nonton itu bisa terhibur dan bisa membawa pulang sesuatu, kecintaan terhadap budaya di makanan kami gitu. Jadi itu aja sih, yang penting terhibur dan terimpact. Amin. Jangan lupa ajakin nonton juga, Jerome. Ya, nonton mulai ya tanggal 20 Februari 2025. Itu dia. Thank Nonton you. lagi. Tulis Nadia. Kontrol. Terima kasih semuanya sudah nonton, sudah datang ke sini. Harapanku mungkin lebih ke semoga film ini bukan hanya menghibur tapi mengedukasi juga, karena aku sebagai penikmat film juga udah lama banget deh. Udah nggak pernah bahkan gitu datang ke bioskop nonton film Indonesia, pulang-pulang jadi pengen research gitu loh. Apa sih ini Mustika Rasa gitu loh. Kayak itu kan salah satu warisan budaya kita gitu. Jadi itu sih, dan semoga juga kuliner Indonesia juga semakin diapresiasi dan banyak yang semakin cinta untuk makan masakan Indonesia. Itu aja. Jangan lupa nonton film kami Rahasia Rasa di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Februari 2025. Terima kasih.